cara dengan bagaimana bukti itu diperoleh. Nah, kalau cara memperoleh alat bukti itu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum, maka tentu alat bukti itu harus dikesampingkan dan tidak bisa diterima sebagai bukti yang sah. Nah, teori yang saya jelaskan tadi itu dalam kaitannya dengan itu, dengan cara menemukan alat bukti itu. Artinya kalau memang tetap sesuai pun itu sah ya? Kalau memang sesuai tidak ada masalah itu? Oke, baik, kita beranjak lagi. Tadi saudara ahli mengatakan tentang semua unsur itu harus ada 2 alat bukti, ya kan? Saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau gitu posisi Keting Bewis. Keting Bewis itu kan rangkaian alat bukti, artinya tidak bisa dimungkinkan ada salah satu unsur yang hanya dimiliki oleh salah satu saksi dikaitkan dengan saksi lainnya atau bukti dengan bukti lainnya, itu bagaimana? Boleh. Boleh kalau boleh, untuk dikaitkan boleh, sepanjang tidak hanya satu alat bukti. Ya, untuk keseluruhan unsur. Oke. Sekarang saya ingin ke justice kolaborator ya. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada, kalau tidak salah saya dengar, nilai kesaksian J itu sama dengan saksi lainnya. Demikian. Lalu kalau saudara ahli bisa jelaskan terkait dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, bagaimana kedudukan JC itu sebenarnya di mata peradilan? Coba bisa dibacakan pasalnya itu. Panjang juga ini. Oke, intinya kita bisa merujuk pada undang-undang untuk menilai kualitas dari JC itu sendiri kan? Bisa? Kalau soal kualitasnya, justice kolaborator itu kan juga saksi. Iya. Terdakwa yang bersaksi. Kan begitu? Ya. Kualitas kesaksiannya sama dong dengan saksi-saksi yang lain yang tidak terkategori sebagai justice kolaborator. Untuk penghargaan secara khusus? Oh, dia itu akan meringankan hukuman bagi dia. Akan meringankan. Bagaimana cara dia mendapatkan penghargaan secara khusus itu? Tentu melalui putusan hakim. Putusan hakim. Putusan hakim. Baik, sebelum kepada putusan hakim, siapa pihak yang bisa menilai seseorang ini layak sebagai JC atau tidak? Yang bisa menilainya? Kalau saya tidak salah itu LPSK. LPSK. Artinya pada saat LPSK sudah mengeluarkan surat persetujuan bahwa dia layak sebagai JC, LPSK sudah mempertimbangkan yang tadi, tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Pasti sudah pakai mic tolong, Saudara. Oh, enggak, saya kira tidak seperti itu, ya. Memang LPSK sudah memberikan penilaian, mempertimbangkan bahwa dia ini layak untuk dijadikan sebagai justice kolaborator karena ada situasi atau kondisi yang bisa membahayakan keselamatan dia. Tapi yang menentukan tetap yang mulia majelis hakim. Artinya, apakah ini layak apa tidak? Iya, ada tahapan tapi kan ada tidak. Tahapan. Artinya LPSK punya kewenangan itu di awal. Iya. Setelah itu majelis hakim lah Iya. yang akan menentukan. Demikian. Mungkin lanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Mohon izin, Prof. Saya langsung saja. Tadi Prof menjelaskan bahwa dalam ajaran dualistis dipisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana kita mengacu pada asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana pada asas kulpabilitas atau Heinstraf-Honterschule. Sekarang mohon terangkan kepada kami, Prof, bagaimana aparat penegak hukum dapat melihat kesengajaan dari seorang subjek delik? Melihat kesengajaan Dari seorang apa? seorang pelaku atau subjek delik. Melihat kesengajaan. Kesengajaan dari seorang pelaku. Nah, kesengajaan itu kan kaitannya dengan sikap batin. Sikap batin orang pada ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Nah, sekalipun menurut ajaran atau aliran atau teori dualistik itu antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana itu adalah dua hal yang berbeda. Yang satu ditujukan kepada perbuatannya, yang lain ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan. Akan tetapi keduanya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Berarti kita bisa melihat kesengajaan salah satunya dari perbuatan yang dilaksanakan. Tapi buktikan perbuatannya dulu, dari perbuatan itu nanti baru kita identifikasi Kesalahannya. kesalahan. Baik, Prof, terima kasih. Prof, selanjutnya. Saya memberikan kronologis ilustrasi kasus yang pertama. Si Fulan, dia mau melakukan sebuah tindak pidana berencana. Atau saya berencana mau menganiaya, si Fulan mau berencana menganiaya Abu Nawas. Nah, namun si Fulan bilang dalam diri hatinya, sudah, saya nanti menganiayanya sebentar malam. Saya mau pergi nonton konser dulu. Menurut ahli, keadaan batin dia dalam menentukan kehendak pergi nonton konser dulu nanti malam baru dia melakukan penganiayaan, itu dia dalam keadaan tenang atau dalam keadaan kegoncangan jiwa?
saya kira saya harus mohon maaf ini itu tidak bisa menjawab. Oke, Karena itu adalah persoalan-persoalan psikologi. baik, terima kasih. Kronologis kasus yang kedua. Si A, dia mau menganiaya si B yang bersebelahan kampung. Si A, dia belum dapat melaksanakan kehendaknya untuk menganiaya si B. Karena si B ini, dia masih ada di kampungnya dan si A tidak mau melakukan perbuatan penganiayaan di kampung si B. Sehingga dia mengajak si C, dia merencanakan dengan si C, dia bilang, si C, kamu ke si B, kamu ajak dia seolah-olah jalan-jalan sampai ke kampung si A. Mengapa demikian? Tujuannya agar ketika si C mengajak si B jalan-jalan ke kampung si A dapat melakukan perbuatan penganiayaan terhadap si B di kampung si A. Pertanyaannya, si C ini bekerja sama tidak? Dari kronologis ini saya tidak menanyakan psikologis, tapi perbuatan si C. Tadi saya katakan bahwa kata kuncinya adalah meeting of mind. Meeting of mind. Ya. Kesadaran untuk bekerja sama. Kalau seandainya sejak semula yang si A, si B, si C-nya tadi lupa saya. Kalau sejak semula kepada orang yang diminta untuk mengajak itu, dia sudah mengetahui bahwa nanti dia akan dianiaya di tempat itu, maka dia tentu turut serta. Berarti jika dalam ilustrasi tersebut si C mengetahui dan menghendaki perencanaan tersebut, akhirnya si C melaksanakan andil dia pada saat itu, si C berarti bekerja sama. Kalau gitu ada kesadaran untuk bekerja sama, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terkait dengan alat bukti, tadi kan dijelaskan tentang Bewiskra, Bewis Medellen, Bewis Offering. Saya masuk ke Bewiskra, atau dalam hal ini terkait dengan alat-alat bukti. Saya menerangkan ada dua alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi yang satu, dia berkesesuaian dengan semua alat bukti yang lain. Sedangkan ada keterangan saksi lainnya, dia tidak sesuai dengan alat bukti lain, bahkan cenderung kontradiktif. Menurut ahli, alat bukti mana yang patut dijadikan alat bukti keterangan saksi dalam persidangan? Kalau saya dalam posisi hakim di situ, ya akan melahirkan petunjuk, tentu alat bukti yang tidak bersesuaian tadi tidak akan saya pakai sebagai alat bukti. Berarti yang berkesesuaian dengan alat bukti lainnya? Ya. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, tadi saya sangat setuju dengan ahli. Ahli mengatakan bahwa dalam perkembangan pemidanaan ada perkembangan dari awalnya retributif, utilitarian, bahkan sekarang sudah perkembangannya ke restoratif dan rehabilitatif. Nah, berkaitan tadi ahli juga mengatakan, itu saya sangat setuju. Ahli mengatakan bahwa namun sampai saat ini sistem peradilan pidana yang ada di dunia ini tidak bisa melepaskan diri daripada dominasi paham pembalasan retributif. Ini saya kaitkan dengan pemidanaan pasal 10 kita, adanya pidana mati. Pendapat ahli masih relevan atau setujukah dengan pidana mati terkait pasal 340? Persoalan eksistensi pidana mati itu sampai hari ini masih diperdebatkan. Bahkan pada waktu kita merumuskan KUHP kita yang akan berlaku 3 tahun kemudian itu nanti, salah satu isu krusialnya terkait dengan pidana mati itu, pidana mati. Ya. Pada satu sisi kita berhadapan dengan komunitas yang menentang adanya pidana mati. KUHP kita yang berlaku hari ini, yang sudah diberlakukan di Nusantara sejak 1 Januari 1918, adalah merupakan kopian belaka dari Wetboek van Strafrecht di Belanda. Ya. Di Belanda sejak tahun 1925 kalau saya tidak salah, mereka sudah meninggalkan pidana mati. Tapi kita masih tetap membutuhkan pidana mati itu. Nah, saya menganggap kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya masih setuju dengan adanya pidana mati. Kenapa demikian? Karena dalam rangka mengakomodasi nilai-nilai atau budaya hukum yang ada di tengah masyarakat bangsa kita. Saya mohon maaf, mayoritas bangsa Indonesia itu adalah pemeluk agama Islam. Dalam agama Islam berlaku hukum kisos. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Jadi oleh karena itu pidana mati masih diberlakukan. Akan tetapi dalam rangka menghormati dan mengakomodasi pendapat-pendapat yang berbeda, maka pembentuk KUHP yang akan datang mencoba mencari jalan tengah. Bahwa pidana mati itu bukan menjadi pidana pokok, tapi menjadi pidana yang sifatnya khusus. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi ya, waktu siap. sudah habis. Siap. Tadi Prof menjelaskan perihal ada hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pemidanaan terhadap seorang pelaku dalam hal ini terdakwa. Saya minta pandangan ahli, apakah beda antara pelaku delik jika dilakukan oleh seorang masyarakat biasa dibandingkan dengan seseorang dalam hal ini memiliki profesi sebagai penegak hukum
itu lebih berat mana untuk dijatuhi pemidanaan tersebut? Apakah orang awam atau masyarakat biasa atau pelakunya penegak hukum, mana yang harus lebih berat? Saya kira itu akan menjadi bahagian yang seyogianya dipertimbangkan oleh hakim, ya, karena di dalam hukum penitensier tentang pemidanaan kita mengenal sebuah ajaran yang disebut dengan teori atau individualisasi pidana, bahwa pidana itu dijatuhkan kepada seseorang sesuai dengan kemampuan orang itu, Saya umpamanya hari ini saya sakit kepala, tapi cukup dengan makan Panadol. Saudara jaksa penuntut umum sakit kepala harus dirawat di rumah sakit. Kondisi individual lah yang membedakan orang itu berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Tapi ini semua adalah penilaian dari majelis hakim. Tapi apakah latar belakang dari pelaku orang biasa dengan seorang penegak hukum bisa mempengaruhi faktor yang meringankan dan memperberat pemidanaan? Saya tidak bisa masuk semua itu. Baik, terima kasih Cukup. Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beralih pada terdakwa. Baik, saudara terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan saksi ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Benar semua, saya ucapkan terima kasih kepada ahli untuk keterangan kesaksian hari ini. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak ada tanggapan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Baik, demikian. Orang yang melakukan tindak pidana, maka kesalahan itu bisa dibedakan antara kesengajaan atau offset atau dolus dengan kelalaian atau kealpaan atau kulpa. Ya, gitu. Baik, saya sekarang masuk ke konteks dakwaan dalam perkara ini, saudara ahli. Di dalam perkara ini, Prof, ini para pelaku didakwa dengan ketentuan pasal 340 dan 338, pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa 338. Bisa saudara ahli jelaskan dalam hubungan tadi juga hubungan bentuk kesengajaan. Apa yang membedakan antara 340 konteks pembunuhan berencana dengan pasal 338 dan bagaimana kemudian ukuran kesalahan atau bentuk kesalahan yang melingkupi di dalam elemen pasal 340 dan 338 ini. Silakan. Baik, mohon izin Yang Mulia. Dapat ahli jelaskan bahwa pasal 338 KUHP dan 340 KUHP adalah pasal-pasal atau aturan yang mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang direkonstruksi dengan istilah atau dikenal dengan sebutan tindak pidana pembunuhan. Nah, untuk membedakan antara rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal 338 dengan pasal 340 KUHP, tentu acuan kita adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam kedua pasal itu. Kalau kita perhatikan rumusan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, kedua pasal ini justru merumuskan aspek kesalahan itu dalam bentuk dengan sengaja. Ya, baik 338 maupun 340. Nah, kesengajaan yang dirumuskan dalam baik 338 maupun 340 KUHP itu dapat digolongkan sebagai kesengajaan dengan maksud, ya, karena tujuan dari si pelaku melakukan tindak pidana itu adalah untuk mewujudkan akibat dari delik yang dirumuskan dalam kedua pasal itu, yakni hilangnya nyawa orang lain. Tapi meskipun demikian, antara kedua pasal ini terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan unsur kesengajaan itu juga. Sebab dalam 340 kesengajaan itu tidak hanya berhenti sampai di kesengajaan itu, tapi dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jadi unsur direncanakan terlebih dahulu ini adalah merupakan unsur pembeda yang sangat elementer antara 340 dan 338. Baik, kami lanjutkan saudara ahli. Tadi disebutkan soal unsur yang sangat berbeda antara 338 dan 340 dengan sebelumnya berencana terlebih dahulu. Andi Hamzah di dalam bukunya bahkan menerjemahkan more premeditating itu dengan perenungan. Dia menerjemahkannya dengan perenung. Bisa saudara ahli jelaskan
apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna berencana ini dan apa ukuran-ukuran kriteria sehingga kita bisa mengkualifikasikan bahwa ini adalah bagian dari unsur berencana. Silakan, Prof. Baik, mohon izin yang mulia. Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa direncanakan lebih dahulu atau fur bidah tirat itu. Nah, oleh karena itu, pada ketika pembentuk undang-undang tidak merumuskannya, maka tentu kita harus melihat ke dalam teori atau pendapat dari para ahli terkemuka. Kemudian kita juga bisa melihat ke dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi konstan yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu atau fur bidah terat itu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Saya ingin lanjut tadi menyuruh lakukan, saya ingin lanjut ke menggerakkan. Saudara ahli, kalau dalam konteks with locking tadi, bagaimana jika ada kesalahpahaman atau misinterpretasi dari orang yang menggerakkan dengan orang yang digerakkan, atau orang yang dalam konteks lain misalnya ada pelaku material, ada aktor intelektual. Antara aktor intelektual ngomongnya A, tapi pelaku material menafsirkannya B. Bagaimana jika ada misinterpretasi atau kesalahpahaman? Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, dalam konteks ilustrasi seperti itu, ya, itu kan ada ketentuan pasal 55 ayat 2 KUHP, bahwa orang yang menggerakkan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan itu. Oke. Ini saya berikan satu ilustrasi terkait dengan hal ini. Orang yang menggerakkan mengatakan, contohnya ya, hajar. Tapi orang yang digerakkan kemudian melakukan penembakan. Bahkan bukan hanya penembakan, tapi penembakan berulang kali yang menyebabkan kematian. Dalam konteks ilustrasi ini, sejauh mana pertanggungjawaban penembak dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana orang yang mengatakan hajar tadi? Kalau ilustrasinya seperti itu, maka menurut pendapat saya yang harus didudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap kata hajar itu. Apa yang disebut dengan hajar itu? Ya, apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya atau bagaimana gitu? Nah, tentu hal ini harus diminta penjelasan kepada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata hajar itu. Mungkin biasanya di tengah masyarakat atau di institusi-institusi tertentu ada apa yang dipahami sebagai istilah kata hajar itu. Maka apa yang dipahami itulah yang saya kira bisa digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pengertian dari hajar tersebut. Karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena
memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali, yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk mencuri ayam. Nah, dari gambaran atau ilustrasi kasus yang seperti ini, menurut pendapat saya motif itu sangat bermanfaat untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan di samping terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan tadi. Demikian. Baik, terima kasih. Karena waktunya terbatas, kita fokus sama jawaban-jawaban intinya saja mungkin. Ya. Saya tidak akan hanya bertanya tentang pengetahuan yang saudara ahli itu yakini, tapi saya ingin bertanya secara keseluruhan tentang pengetahuan hukum itu, karena saudara ahli kan profesor. Pada saat belajar doktor juga pasti sudah mendalami terkait filsafat hukum, perbedaan pandangan ahli-ahli hukum. Jadi tidak hanya yang saudara ahli yakini, tapi pandangan secara umum. Baik, terkait dengan itu saya ingin bertanya tentang motif. Tadi kan saudara mengatakan bahwa motif itu bisa dikaitkan dengan kesengajaan. Saya mau tanya pengetahuan dari saudara ahli terkait dengan pandangan hukum lain terkait dengan motif itu seperti apa? Apakah ada yang menyatakan motif nggak masuk dalam kesengajaan? Ada motif, ada niat, ada kesengajaan. Motif itu luar dari niat. Ada nggak pandangan seperti itu? Baik, saudara penuntut umum, tadi saya kira di awal saya menjelaskan motif itu, saya sudah menjelaskan bahwa ada pendapat, ada perbedaan pandangan tentang perlu tidaknya motif itu untuk dibuktikan. Baik, ya. Bisa tahu pandangan siapa? Oh, saya tidak mengingat pandangan siapa. Bisa saya ingatkan ada pandangan Sudarto yang mengatakan motif tidak masuk dalam kesengajaan. Apakah itu mengingat? Ada yang menganggap bahwa motif itu tidak perlu dibicarakan, antara lain adalah Profesor Edi Umar Sarif Yahid, itu menganggap motif tidak perlu. Baik. Ya. Artinya memang itu lazim dalam pembuktian hukum atau dalam praktek penegakan hukum, perbedaan pandangan itu sangat lazim. Iya, betul. Baik. Kemudian saya ingin bertanya tentang tafsir futuristik. Nah, bisa jelaskan apa itu tafsir futuristik? Tafsir futuristik. Penafsiran futuristik. Tafsir untuk masa depan. Untuk masa depan. Baik, bagaimana parameternya? Apakah semua aturan-aturan yang sudah akan ada itu sudah bisa kita tarik, atau hanya aturan-aturan tertentu saja yang bisa kita tarik? Yang bisa kita gunakan tentu
aturan yang berlaku hari ini. Aturan yang akan datang itu kan baru sebatas apa yang kita kenal dengan nama ius constituendo, yang akan berlaku. Seperti umpamanya KUHP nasional yang hari ini kita sudah punya, itu nanti akan diberlakukan 3 tahun kemudian. Tapi pada hari ini dia belum memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks tafsir futuristik, penafsiran futuristik, apakah kita bisa menggunakan itu? Dalam konteks itu? Ya. Dalam konteks itu bisa? Bisa. Bisa. Baik, saya akan bacakan rancangan KUHP. Di sini ada pasal yang mengatakan secara tegas bahwa motif itu hanya dinilai pada proses pemidanaan, bukan dalam pembuktian. Bagaimana menurut pandangan ahli? Kalau apa yang dirumuskan dalam KUHP itu, saya kira dalam waktu merumuskan KUHP itu juga ada perbedaan-perbedaan pandangan. Pasti. Ada pendapat-pendapat yang berbeda. Karena saya juga ikut terlibat aktif dalam pembahasan KUHP itu. Ya, jadi saya kira apa yang ada dalam KUHP itu kan hanya salah satu, kebetulan pembentuk KUHP itu setuju dengan pendapat yang demikian itu. Tapi dalam konteks tafsir futuristik kita bisa menggunakannya. Bisa menggunakan, tapi bukanlah merupakan ukuran yang utama untuk menggunakan itu. Iya. Karena walaupun bagaimana kita tetap terikat pada hukum yang berlaku hari ini. Baik, saudara ahli tadi sudah menjelaskan juga tentang jangka waktu yang tenang. Itu saudara ahli mengaitkannya dengan ahli psikologi untuk menilai hal tersebut. Saya ingin bertanya terkait dengan sebenarnya sifat alat bukti dalam pidana itu mengikat atau bebas? Sifat alat bukti dalam pidana, tidak bisa saya menjelaskan itu. Apakah seorang hakim harus terikat dengan... Oh tidak. Artinya pendapat seorang ahli psikologi apabila tidak diyakini itu bisa disampingkan. Bisa disampingkan. Baik. Kemudian cepat-cepat ya saudara ahli, mohon maaf. Bisakah dalam khasanah hukum yang saudara ahli pahami dan ketahui, kita itu faktual secara empirik itu ada hakim atau pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah 340 tanpa mengetahui motifnya. Karena memang ini sudah digali segala macam cara, tapi tetap tertutup. Apakah ada dalam khasanah hukum saudara ahli itu terbukti tanpa diketahui motif yang sebenarnya? Saya belum membaca ada putusan terkait hal-hal yang seperti itu, tapi menurut keyakinan saya tentu ada putusan-putusan yang seperti itu. Ada. Karena seperti saya katakan tadi, soal motif ini kan debatable. Debatable itu tidak hanya secara akademik, tapi dalam tataran praktik juga menimbulkan kondisi yang cenderung diperdebatkan. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda, saudara ahli, pernahkah mendengar satu adagium terkenal dari Sacipto Raharjo yang mengatakan janganlah prosedur mengalahkan substansi? Pernah mendengar? Bisa jelaskan maknanya itu apa? Ya, substansi itu kan terkait dengan isi dari norma itu sendiri, isi dari norma, dari aturan. Sedangkan prosedurnya prosedur berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan proses bagaimana aturan itu diterapkan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah substansinya. Jangan sampai prosedur itu mengalahkan substansinya. Baik. Kalau memang seperti itu, saya ingin bertanya, berarti pandangan Prof. Cip itu lebih ke substansialnya ya? Nah, tadi saudara ahli juga mengatakan terkait dengan fruit from the poisonous tree. Itu kan sangat positivisme, sangat prosedural. Kalau pakai pandangannya Prof. Cip, apakah tetap bisa diterapkan itu? Kalau misalkan tidak dilalui, tapi tujuannya adalah keadilan yang hakiki. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Cip ya. Karena kita memaknai 183 itu ya, bahwa prinsip minimum alat bukti itu ya, 184 tentang alat bukti yang sah. Sahnya alat bukti itu yang pertama harus dilihat dari segi substansi bukti itu sendiri. Kemudian maksudnya cara perolehan bukti kan, yang kedua